Sahabat Bios, pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya hutannya rindang, lautnya luas, taman-taman kecil, itu bisa jadi tempat tinggal makhluk hidup loh. Hai sahabat bios, pernah membayangkan tumbuhan, hewan, manusia hidup saling berdampingan dan berinteraksi? Halo sahabat bios, tapi pernah terpikir dan terbayang nggak kalau interaksi makhluk hidup dan lingkungannya bisa terganggu keseimbangannya loh? Jangan pusing dulu ya. Di video ini kita akan belajar dunia ekosistem. Memahami bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dan mempelajari perubahan lingkungan supaya kita bisa sadar untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Halo sahabat Bios, berjumpa dengan saya, Master Teacher. Nah, pada hari ini saya akan berperan sebagai Master Ekosistem. Kenapa? Karena pada hari ini, sahabat sekalian, kita akan membahas tentang ekosistem secara keseluruhan. Nah, oke sahabat Bios. Nah, kalau misalnya sahabat Bios mendengarkan kata ekosistem, nah apa yang ada di pikiran dari sahabat sekalian? Apa? Nah, benar sekali. Nah, jadi sahabat Bios, istilah ekosistem pertama kali dicetuskan oleh Sir Arthur George Tesley, yaitu seorang ahli botani asal Inggris pada tahun 1935. Nah, George Arthur Tesley ini sendiri mengungkapkan bahwa ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, suatu proses ekosistem pasti akan melibatkan dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sahabat bios, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang komponen abiotik dan biotik, nah untuk ekosistem sendiri, apakah sahabat bios sudah paham? Oke, baik. Nah, sahabat bios, sadar nggak sih kalau misalnya kita hidup di bumi ini, kita tuh sering berhubungan antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Nah, untuk komponennya sendiri itu dibagi menjadi dua, sahabat. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Nah, untuk biotik sendiri, apa itu biotik? Nah, biotik adalah lingkungan yang dibentuk oleh komponen makhluk hidup, teman-teman sekalian, sahabat sekalian. Nah, apa aja sih komponennya itu? Bisa manusia, bisa tumbuhan, pohon, bakteri, manusia dan hewan, begitu. Intinya itu adalah pada komponen biotik itu segala sesuatu makhluk hidup yang hidup di bumi ini termasuk ke dalam komponen biotik. Nah, kalau bisa komponen biotik, abiotik apa, sahabat sekalian? Nah, kalau A itu kan artinya tidak ya. Kalau misalnya biotik itu hidup. Terus kalau misalnya tidak ditambah dengan hidup, apa? Mati. Enggak gitu ya. Salah ya. Salah ya sahabat sekalian. Nah, untuk abiotik itu adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri daripada benda-benda mati. Nah, kalau tadi biotik kita bahas tentang benda hidup, nah kalau abiotik ini adalah sesuatu yang benda mati. Contohnya apa saja sahabat sekalian? Ada tanah, ada batu, ada sinar matahari, ada awan, sebagainya, ada udara juga, ada air juga, dan ada juga suhu. Intinya itu adalah pada komponen abiotik ini segala sesuatu yang ada di bumi ini yang tidak hidup. Begitu sahabat sekalian. Gimana sahabat bios, sudah paham belum tentang konsep daripada komponen ekosistem tadi? Sudah ya? Nah sahabat bios sekalian, pernah nggak sih sahabat bios nonton drama Korea? Nah kalau misal Mas nampakkan ini. Atau ini. Atau bahkan yang ini. Nah, sahabat bios sekalian, dari ketiga cuplikan tadi, sahabat notice nggak sih bahwasanya dari ketiga-tiganya itu memiliki latar tempat yang berbeda-beda. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kembali kita bahas pada konsep tipe-tipe ekosistem. Nah, untuk tipe ekosistem sendiri, sahabat sekalian dibagi menjadi dua. Yang pertama alami, yang kedua ada buatan. Nah, untuk alami sendiri dibagi menjadi dua lagi, sahabat sekalian. Yang pertama ada darat dan yang kedua ada air, begitu. Yang pertama ada ekosistem alami, tetapi pada di daratnya ada gurun, sahabat sekalian. Nah, apa itu gurun? Nah, pada ekosistem gurun ini sendiri biasanya itu memiliki karakteristik curah hujan yang rendah, dan biasanya itu
terdapat perbedaan suhu antara siang dan malam itu sangat ekstrim. Biasanya itu pada siang hari panas dan pada malam hari itu sangat dingin. Begitu. Nah, pada selanjutnya ada ekosistem hutan hujan tropis, sahabat sekalian. Nah, apa itu hutan hujan tropis? Nah, pada hutan hujan tropis ini biasanya itu ekosistem ini memiliki curah hujan yang tinggi dan mempunyai biodiversitas yang kaya. Nah, biasanya itu pada pada ekosistem hutan hujan tropis ini banyak hidup spesies-spesies tumbuhan dan hewan. Nah, Indonesia masuk ke pada kesempatan pada hal ini Indonesia sendiri masuk ke dalam ekosistem hutan hujan tropis. Nah, pada tipe ekosistem yang ketiga ada tipe ekosistem gugur. Nah, apa itu tipe ekosistem gugur? Yaitu ekosistem yang memiliki iklim sedang dengan curah hujan merata sepanjang tahun, begitu. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem sabana. Nah, pada ekosistem sabana ini ekosistemnya itu memiliki padang rumput dengan beberapa pohon. Nah, biasanya itu pada ekosistem sabana ini juga terdapat sedikit curah hujan. Nah, pada selanjutnya itu ada tipe ekosistem taiga. Nah, pada ekosistem taiga ini, ekosistem ini berada di bagian utara bumi ataupun di pegunungan Eropa. Nah, biasanya itu pada ekosistem ini memiliki iklim yang dingin. Nah, sehingga karena dingin inilah di sana banyak didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan konifer. Nah, sehingga bisa juga dikatakan bahwasanya pada ekosistem ini dapat disebut juga dengan hujan koriel gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada ekosistem tundra, sahabat sekalian. Nah, ekosistem tundra ini adalah ekosistem yang berada di lingkaran kutub utara ataupun puncak gunung yang tinggi. Nah, sehingga di sini tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhnya itu hanya lumut gerak dan rumput ilalang saja, karena memiliki suhu yang tinggi sehingga tidak banyak tumbuhan ataupun hewan yang bisa mentoleransi suhu tersebut. Nah, sahabat sekalian, sudah paham belum tentang ekosistem darat? Sudah, kalau sudah berarti kita akan membahas lebih lanjut tentang ekosistem air. Ekosistem yang pertama kita akan membahas tentang ekosistem muara, sahabat sekalian. Nah, apa itu muara? Muara itu adalah tempat pertemuan antara sungai dan laut. Nah, biasanya itu pada ekosistem ini kaya akan nutrisi, nah sehingga banyak tumbuhan-tumbuhan ataupun hewan yang tumbuh di sini. Nah, letak laut dan sungai ini ada pada gambar yang dibulatin itu. Nah, itu letak perjumpaan antara sungai dan laut disebut dengan muara. Nah, pada ekosistem kedua yaitu ada ekosistem sungai. Nah, sungai kan kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pada sungai ini biasanya itu air itu mengalir dingin dan jernih. Nah, pada sungai juga pada ekosistem ini banyak mengandung oksigen. Nah, sehingga air itu kan bersifat konstan. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, ada ekosistem pantai. Nah, pantai ini adalah perjumpaan antara daratan dan lautan, sahabat sekalian. Nah, pada ekosistem pantai ini didominasi biasanya itu oleh tumbuhan-tumbuhan mangrove atau bakau yang tahan terhadap angin dan ombak. Nah, ekosistem selanjutnya itu adalah terumbu karang. Nah, pada ekosistem terumbu karang ini biasanya itu didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan berwarna. Nah, dia itu berada di dekat dengan pantai. Intinya itu secara umum terumbu karang ini masih bisa dijangkau oleh cahaya matahari, sahabat sekalian. Dan biasa itu diisi oleh tumbuhan-tumbuhan berwarna dan ikan-ikan yang cantik gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada laut dalam, teman-teman sekalian. Nah, pada ekosistem ini berada pada kedalaman lebih daripada 6.000 meter. Nah, sahabat Gios, gimana? Sudah paham belum tentang tipe ekosistem air? Sudah ya? Nah, kalau sudah kita lanjut ke dalam ekosistem apa terakhir? Ya, benar sekali. Ekosistem buatan, sahabat sekalian. Nah, yang terakhir ada ekosistem buatan. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang ekosistem alami. Nah, sekarang apa sih ekosistem buatan itu? Nah, ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, biasanya itu, kalau kita lihat dari segi keanekaragaman hayati, nah pada ekosistem buatan ini keanekaragaman hayati ini bercampur dengan campur tangannya manusia biasanya itu. Contohnya apa aja coba? Ada irigasi, ada sawah, ada kebun sawit, dan ada taman-taman ataupun kebun-kebun binatang begitu, sahabat-sahabat sekalian. Oke, sahabat bio, sudah paham belum tentang tipe-tipe ekosistem? Kalau sudah, ayo kita kerjakan kuis dulu. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah
A. Nah, gimana sahabat sekalian? Sudah paham belum tentang ekosistem? Nah, hari ini kan kita sudah belajar banyak ya tentang ekosistem, ya tentang perbedaan ekosistem, komponen ekosistem, dan tipe-tipe ekosistem tadi ya. Sudah paham ya? Baik, sudah. Nah, karena kita sudah belajar banyak tentang ekosistem pada hari ini, nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Master Interaksi Makhluk Hidup. Nah, sekian saja untuk hari ini. See you, bye-bye. Halo sahabat BIOS, kembali lagi bersama aku, Master Interaksi Makhluk Hidup. Nah, sahabat BIOS, coba sahabat BIOS perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita melihat ada 2 ekor sapi sedang memakan rumput. Nah, kira-kira sahabat BIOS tahu nggak sih apa yang terjadi pada interaksi di lingkungan itu? Interaksi makhluk hidup merupakan hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti 2 ekor sapi tadi yang sedang memakan rumput. Itu merupakan bentuk interaksi antara sapi dan lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas kompetisi. Sahabat BIOS, tahukah apa itu kompetisi? Kompetisi merupakan interaksi antar spesies yang tidak saling menguntungkan, yang terjadi sewaktu-waktu individu spesies itu bersaing, di mana di dalam suatu lingkungan itu ada yang membatasi pertumbuhan dan kesintasan mereka. Contohnya seperti gambar ini, di mana petani membersihkan gulma dari tumbuhan di kebunnya. Contohnya seperti di perkebunan bawang merah. Nah, gulma akan merebut nutrisi dari tanah yang akan bersaing dengan bawang merah, sehingga petani akan mencabutnya agar bawang merah dapat tumbuh dengan baik. Halo sahabat BIOS, oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita quiz time dulu ya. Selamat mengerjakan. Ya, benar sekali, jawabannya adalah B. Sahabat BIOS, coba perhatikan video ini. Kira-kira ini hewan apakah ya? Kadalkah, cicak, atau bunglon? Ya, jawabannya ialah bunglon, di mana bunglon sedang memangsa serangga. Kira-kira bentuk interaksinya apa ya? Setelah tadi kita sudah membahas kompetisi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan predasi. Apakah sahabat BIOS tahu apa itu predasi? Nah, seperti kita lihat dari perilaku bunglon itu tadi, si Camaleo zelanicus yang sedang memangsa serangga. Predasi merupakan istilah untuk interaksi antar spesies makhluk hidup, yang mana yang satunya menguntungkan dan yang lainnya itu dirugikan. Di mana dalam interaksi ini terdapat yang namanya predator dan yang satunya lagi si mangsa. Nah, untuk menghindari predator, makhluk hidup lainnya atau spesies lainnya itu akan melakukan bentuk pertahanan diri. Nah, pertahanan diri itu salah satu di antaranya yaitu ada pewarnaan kriptik atau kamuflase. Apa ya kira-kira pengertian dari kriptik dan kamuflase? Pertahanan diri melalui pewarnaan kriptik atau kamuflase merupakan bentuk pertahanan diri secara morfologi, di mana spesies lainnya sebagai mangsa itu akan meniru tubuhnya dengan yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga mangsa itu sulit terlihat. Contohnya yaitu ada seperti ngengat daun. Nah, sahabat BIOS, coba perhatikan video ini. Yang mana ya kira-kira spesies ngengat daun itu? Nah, spesies ngengat daun ya bentuknya sama seperti kupu-kupu, namun dia merupakan hewan yang tidak berbahaya. Namun dia berkamuflase seperti kupu-kupu
untuk menghindari dirinya dari predator. Lengat daun itu berwarna hijau, seperti yang ada pada video berikut. Selanjutnya, itu gambar apa ya kira-kira? Sepertinya bentuknya seperti katak. Ada yang tahu bentuk katak ini merupakan pertahanan diri makhluk hidup berupa? Ternyata itu merupakan katak beracun. Pewarnaan tubuh pada katak beracun merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh makhluk hidup untuk menghindari dari predatornya. Nah, bentuk pertahanan ini dinamakan dengan pewarnaan aposematik atau warna peringatan. Pewarnaan aposematik merupakan pewarnaan pada mangsa yang memiliki pola yang cerah. Tujuannya sebagai peringatan bahwa predator sangat berhati-hati berurusan dengan mereka. Contohnya itu seperti gambar yang tadi, itu merupakan katak beracun. Selanjutnya, bentuk pertahanan tubuh itu ada mimikri batesian. Mimikri batesian merupakan perlindungan spesies yang tidak berbahaya sebagai mangsa dengan cara meniru penampilan spesies lain yang berbahaya. Contohnya ada ular garter. Nah, ular garter ini merubah penampilannya seperti ular berbisa lainnya. Nah, sekilas kita melihat secara morfologinya, ular garter ini bentuknya seperti ular kobra. Namun, ular garter ini tidak memiliki bisa, sehingga ular garter ini bermanfaat bagi petani kebun karena ular garter ini sebagai pemakan serangga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mimikri mullerian. Sahabat bios, ada yang tahu apa itu mimikri mullerian? Mimikri mullerian merupakan interaksi makhluk hidup sebagai bentuk pertahanannya, di mana makhluk hidup tersebut merubah penampilan dua atau lebih spesies yang tidak enak dimakan. Contohnya ada seperti lebah wawi yang pada gambar berikut ini, di mana lebah wawi itu menyerupai tubuhnya seperti tawon untuk menghindari dirinya dari mangsa predator. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang herbivori. Apakah itu herbivori? Herbivori merupakan interaksi antar makhluk hidup yang mana yang satunya menguntungkan dan yang selainnya itu dirugikan, di mana organisme memakan bagian tumbuhan dan alga. Nah, herbivori ini tak terlepas dari hewan-hewan pemakan tumbuhan. Nah, kita lihat seperti gambar di video berikut. Ayo sahabat bios, saatnya kita quiz time. Mari kita mulai. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Ayo sahabat bios, kita jalan-jalan ke dasar lautan. Nah, indah sekali ya ternyata laut di Indonesia ini. Nah, kita melihat itu kira-kira ikan apa ya? Sahabat bios, itu merupakan ikan badut. Nah, di mana ikan badut ini dia berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu dengan anemon laut. Ada interaksi makhluk hidup di perilaku simbiosis itu tadi, itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada parasitisme. Nah, parasitisme merupakan interaksi simbiosis antar makhluk hidup yang satunya menguntungkan dan lainnya itu dirugikan. Ada yang tahu nggak sahabat bios, kira-kira parasitisme itu contohnya seperti apa ya? Contohnya, sahabat bios ada tidak pelihara kucing di rumahnya. Nah, di bulu kucing itu terdapat yang namanya kutu. Kutu itu dapat melakukan tindakan di parasitisme, di mana yang menguntungkan itu adalah kutu, karena kutu mengisap darah si kucing, sedangkan kucing itu dirugikan. Mengapa ya? Karena gigitan dari kutu itu tadi dapat menimbulkan ruam pada kulit kucing dan menimbulkan rasa gatal pada kucing. Selanjutnya kita membahas simbiosis mutualisme. Nah, kita melihat di situ ada lebah madu yang sedang menghisap nektar dari bunga.
Nah, perilaku tersebut merupakan interaksi makhluk hidup, merupakan bagian dari simbiosis mutualisme. Nah, sahabat bios, coba lihat, sepertinya burung kuntul dan kerbau itu sedang menikmati dan bersantai-santai. Kira-kira interaksinya merupakan bagian dari interaksi apa ya? Interaksi yang dilakukan oleh kerbau dan burung kuntul itu merupakan bentuk pola interaksi dari komensalisme. Sampai di sini dulu perjumpaan kita membahas terkait materi interaksi makhluk hidup bersama Master Makhluk Hidup. See you. Halo sahabat bios, aku Master Perubahan Lingkungan. Sebelumnya kita udah belajar kan tentang ekosistem dan juga interaksi antar makhluk hidup. Nah sekarang kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Sahabat bios, kalian pernah nggak sih ngelihat penebangan hutan? Kira-kira kenapa ya bisa terjadi penebangan hutan? Dan apa sih manfaatnya? Apakah karena penduduk semakin banyak di bumi ini? Nah, sahabat bios, kalian tahu kan karena sudah belajar tentang ekosistem, ternyata manusia dapat berperan mengubah ekosistem tersebut loh. Kok bisa ya? Coba deh kita bayangin, biasanya tanah-tanah yang tandus dapat diubah oleh manusia menjadi tanah yang subur dan siap untuk ditanami. Begitu pula dengan hutan-hutan yang awalnya lebat, kemudian ditebangi dan menjadi lahan-lahan untuk menanam sawit ataupun menanam karet. Wah, tentunya hal tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap lingkungan kita kan? Oleh karena itu, mari kita bahas tuntas yuk masalah perubahan lingkungan. Oke sahabat bios, nah yuk sekarang kita belajar tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat mengarah kepada perbaikan lingkungan dan juga kerusakan lingkungan loh. Nah, kerusakan lingkungan tadi dapat disebabkan oleh dua faktor. Apa aja sih? Yuk kita belajar. Yang pertama adalah faktor alam. Dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alam adalah bencana alam yang sering terjadi seperti contohnya banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, dan juga tsunami. Kemudian faktor manusia di mana kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan peningkatan jumlah penduduk. Nah, sahabat bios bisa dilihat nih di sebelah mengenai beberapa contoh dari faktor alam yang menyebabkan perubahan lingkungan, yaitu adanya gunung meletus dan kemudian kerusakan jalan yang terjadi karena faktor gempa bumi. Kemudian yang kedua ada faktor dari manusia. Nah, contohnya ada di sebelah sini ya. Sahabat bios bisa lihat bahwa adanya pabrik-pabrik yang kemudian menghasilkan gas-gas beracun tentunya akan menyebabkan polusi kan? Kemudian di gambar sebelahnya kita juga bisa lihat begitu banyak sampah menumpuk yang akhirnya tidak terkelola dengan baik di tempat pembuangan akhir, yang tentunya akan menyebabkan kerusakan lingkungan juga loh. Nah sahabat bios, di slide sebelumnya kita sudah lihat adanya faktor manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Sekarang apa sih pencemaran lingkungan itu? Nah, pencemaran lingkungan disebut juga dengan environmental pollution, yaitu masuknya bahan-bahan ke dalam suatu lingkungan yang sifatnya merusak ataupun mencemari lingkungan tersebut. Contohnya nih sahabat bios, ketika sahabat memilih untuk membuang sampah botol plastik ataupun oli ataupun sampah rumah tangga ke sungai yang awalnya bersih, maka akan menghasilkan sungai yang kotor. Hal tersebut disebut dengan pencemaran lingkungan atau environmental pollution. Nah, zat-zat yang nantinya bersifat mengganggu makhluk hidup yang ada di dalamnya ini disebut juga dengan polutan. Oke sahabat bios, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita kuis dulu ya. Iya, bener banget. Jawabannya adalah C. Wah, hebat banget nih sahabat bios sudah memilih jawaban yang benar tentang kuis polutan. Sekarang kita belajar yuk tentang polutan. Jadi, polutan dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada 3 jenis ya, sobat bios. Yang pertama,
polutan biologis, yaitu apabila terdapat bakteri, protista, dan mikroorganisme lainnya yang masuk ke lingkungan yang kurang tepat. Yang kedua, polutan fisik. Contohnya seperti limbah industri rumah tangga, limbah pertanian, limbah pertambangan yang berbentuk cair, kemudian ada sampah yang berbentuk padat, dan juga asap kendaraan bermotor, serta asap pabrik yang berbentuk gas. Kemudian yang ketiga yaitu polutan kimia yang merupakan bahan pencemar berupa zat kimia yang merupakan limbah dari kegiatan manusia seperti contohnya karbon dioksida ataupun CFC. Nah Sobat Bios, tadi kan berupa deskripsi saja. Sekarang yuk mari kita lihat sama-sama contoh-contoh berbentuk gambar dari polutan. Gambar pertama dan gambar kedua dapat sahabat bios lihat bahwa ini termasuk polutan biologis. Gambar ketiga dan gambar keempat, sahabat bios bisa lihat nih, ini merupakan contoh dari polutan kimia. Dan gambar kelima dan keenam, ini merupakan contoh dari polutan fisika. Nah, sahabat bios, berdasarkan lingkungan yang tercemar, pencemaran dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pencemaran air, kemudian ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran suara. Apa saja sih itu? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, oke sahabat bios, sebelum kita masuk ke materi pencemaran air, kita kuis dulu yuk. Oke, bener banget Sobat Bios. Jawabannya adalah B. Nah, pertama kita akan bahas mengenai pencemaran air. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga akhirnya kualitas airnya menjadi menurun. Nah, sahabat bios, kita bikin perumpamaan ya. Misalnya, kita membuang sampah organik seperti kulit buah dan juga sayur-sayuran ke sungai. Maka itu nantinya akan meningkatkan pertumbuhan bakteri pembusuk loh, yang kemudian akan meningkatkan BOD atau biochemical oxygen demand, dan akan menurunkan COD atau chemical oxygen demand, yang akhirnya akan membunuh fauna-fauna yang ada di dalamnya serta membuat air menjadi keruh dan juga berbau tidak sedap. Nah, yang kedua adalah pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Apabila terjadi secara langsung, maka contohnya seperti ketika kita membuang sampah plastik yang sulit didegradasi. Kemudian apabila terjadi secara tidak langsung, contohnya yaitu pada pemberian pestisida ke tanaman, yang akhirnya pestisida tersebut meresap ke dalam tanah dan mencemari tanah. Nah, sahabat bios, yang ketiga adalah pencemaran udara. Sebelum itu, aku mau tanya deh, ketika sahabat bios berada di jalan raya yang sedang macet-macetnya dan panas banget, pernah nggak sih merasa tidak nyaman karena menghirup asap kendaraan bermotor? Nah, asap kendaraan bermotor itu berbahaya loh sahabat bios. Kenapa sih? Ya karena asap kendaraan bermotor mengandung zat-zat yang seharusnya tidak kita hirup. Nah, untuk pencemaran udara sendiri diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu pencemaran yang terjadi karena senyawa pencemar primer yang merupakan senyawa yang berasal dari sumber pencemar. Kemudian yang kedua adalah senyawa pencemar sekunder, apabila senyawa pencemar berasal dari reaksi senyawa pencemar primer yang ada di udara. Sahabat bios, coba deh dengerin suara berikut. Kedengeran kan? Gimana? Kurang berisik? Mau ditambah lagi? Coba denger yang ini. Nah, sahabat bios, itu yang disebut dengan pencemaran suara. Jadi, pencemaran suara ini ada di sekitar kita dan sering sekali bikin kita jengkel, bukan? Nah, pencemaran suara dapat ditimbulkan oleh suara bising seperti suara mesin, suara kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, pencemaran suara ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu pencemaran suara yang terjadi secara terus-menerus.
kemudian terjadi secara impulsif, terjadi secara terputus-putus, dan terjadi secara impulsif berulang. Nah, sahabat BIOS, gimana nih? Kita tadi udah belajar tentang ekosistem, kita udah belajar tentang interaksi antar makhluk hidup, dan juga kita udah belajar tentang perubahan lingkungan. Semoga sahabat BIOS paham ya dengan penjelasannya. Mungkin cukup di sini. See you! Gimana nih guys, mudah dipahami kan materinya? Iya, mudah dipahami. Nah, kita jadi tahu kalau misalnya kita di lingkungan itu saling berdampingan ya teman-teman sekalian. Nah, kita juga jadi tahu kalau terdapat banyak jenis ekosistem di dunia ini. Dan ternyata banyak juga ya perilaku unik dari spesies dengan lingkungannya. Bener banget. Nah, tapi jangan lupa kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan tetap seimbang. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Guys, udah bunyi bel nih. Pulang yuk. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.